Bubble, kita lanjutkan lagi acara kita tadi karena tadi kita mengikuti aktivitas Pak Gubernur. Dan kali ini kita dalam rombongan dalam perjalanan ada yang bersama kita BNI, Pak Paidi Porang, Kepala Dinas Pertanian, Pak ya, Kepala Dinas Pertanian Pangan, serta Pak Gubernur kita, Pak Hadi juga dari Jawa Barat, Kadin ya, Jawa Barat. Pak Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Pak Hadi. Oke, kita akan melanjutin diskusi kita tadi, Pak Gub. Nah, tadi Pak Gub sempat langsung mengunjungi panen sapi dan dilanjutkan dengan acara penanaman porang yang menggunakan teknologi modern, Pak Gubernur ya, benar Pak Gubernur ya. Nah, ini bagaimana Pak Gubernur untuk kedepannya Pak? Ya, jadi sapi ini kita berupaya terus agar Bangka Belitung ini menjadi salah satu daerah yang berswasembada daging sapi. Iya, tadi. Kita perlu mengadakan membuat suatu kebijakan berkenaan dengan pengelolaan atau bisnis ternak sapi ini. Ada dua strategi yang kita pakai di sini. Yang pertama, kita mengembangkan sapi integrasi sawit. Oke. Kita sudah ada perda ini sebetulnya. Sudah ada perda ya? Sudah ada perda. Tetapi dukungan daripada masyarakat dan terutama para pengusaha sawit ini kurang. Jadi kita perlu mengevaluasi agar program ini ke depan lebih berhasil lagi. Karena banyak sebagian orang menganggap bahwa sapi ini hama di kebun. Oh, masih dianggap sebagai hama. Sebetulnya enggak juga. Hamanya kenapa? Sapi ini makan buah-buah yang pada saat panen kan ada buah yang lepas-lepas tuh. Lepas, ya. Kalau kalah ikan dimakan sapi. Oh, gitu. Nah, ini sebetulnya tinggal daripada bagaimana pihak manajemen mengatur waktu perputaran sapi digembalakan di tempat yang sebetulnya tidak pada saat itu tidak dipanenkan. Kan bisa saja diatur seperti itu. Tapi mungkin sebagian daripada perkebunan masih merasa itu sebagai sesuatu yang sulit untuk diatasi. Tapi kita lantas tidak menyerah begitu saja. Kita menggerakkan masyarakat untuk membudidayakan atau beternak sapi ini. Maka kita alhamdulillah disupport oleh KUR dari BNI. Yang memang saya minta kepada BNI agar mereka juga fokus kepada KUR untuk para peternak sapi ini. Dan sistemnya kita melibatkan para distributor daging sapi yang ada di pasar. Seperti Pak Haji Juk, Haji Badok, dan sebagai opteker tadi. Sehingga ini sebetulnya program ini adalah memadukan distributor sapi dengan para petani yang selama ini distributor yang menggemukkan sapi, kita alihkan bisnis ini kepada masyarakat. Karena diserahkan kepada distributornya sendiri pun dia nggak mampu. Ya, kenapa kita tidak serahkan ini kepada para petani kita sehingga para peternak kita ini lebih terperdaya. Yang tadinya tidak ada kerjaan, kita kasih kerjaan. Yang tadinya tidak ada modal untuk mengupayakan ini, kita fasilitasi dengan KUR. Dan alhamdulillah, awalnya mereka hanya ber-38 kelompok. Tadi berkembang 38 dan tadi itu nambah lagi 68. Itu tadi panen berapa banyak sapi? Itu 38 kali 4. Berapa itu? 38 kali 4, di atas 100. Di atas 100 ya. Dan itu rata-rata pertumbuhan beratnya itu 0,68 per hari. 0,8 kilo per hari. Yang sebetulnya target kita adalah 1 kilo. Tadi kan kita dapat penjelasan dari mereka bahwa kendala-kendala di lapangan. Yang pertama itu adalah pakan, karena tidak tersedianya bungkil sawit dan solid sawit. Ini kan sebetulnya tinggal bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk membeli
kepada pabrik-pabrik sawit. Insya Allah kita bantu. Nah yang seperti ini kan harus terus kita dorong, kita bina. Yang sebetulnya saya sangat berkeyakinan bahwa para peternak kita ini memang mau berusaha, cuma tidak terinformasikan dengan baik. Nah, Pak Gu, kita informasikan kepada masyarakat Bangka Belitung yang ada di sini, mungkin buat masyarakat ya Pak Gu, pengen mengikuti program kur ternak sapi tadi bagaimana nih Pak Gu? Sebetulnya ini sudah kita informasikan kepada pemerintah kabupaten kota. Oh sudah diinformasikan? Sudah, tinggal bagaimana semangat daripada kawan-kawan di kabupaten kota. Jadi PPL mereka bisa dikedepankan dan informasi ini bisa didapati di dinas peternakan masing-masing kabupaten kota. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kalau misalnya sulit mendapatkan informasi ini, boleh kontak kepada UPT kami di Pelempang, UPT Pembibitan ya, yang bisa kita kunjungi, dan ke Dinas Pertanian dan Pangan yang ada di provinsi. Saya yakin mereka akan membantu. Nah, lanjut Pak Gu, tadi kan Pak Gu tadi kan ada acara dengan Wakil Ketua Kadin Pak Gu ya, acara pemanfaatan teknologi drone pada pertanian. Nah, ini seperti bagaimana Pak Gu? Ini kami berdiskusi dengan Kadin Jawa Barat. Awalnya kenal biasa, tapi mereka minta waktu memaparkan apa yang bisa dikerjasamakan dengan Kadin Jawa Barat. Jadi adalah satu bagian yang mereka bisa kerjasamakan itu adalah Bandung ini kan banyak orang-orang pinter. Iya, kota teknologi benar itu. Jadi mereka menawarkan drone ini. Terus lantas saya berpikir, setelah mereka paparan ya kenapa tidak kita coba. Dan pada hari ini kita mengajak mereka ke lapangan. Inilah kondisi di lapangan. Kita itu komoditinya tidak dalam satu hamparan. Bisa dalam 100 hektar itu, di situ ada sawit, di situ ada lada, di situ ada karet, di situ ada porang, di situ ada jahe dan lain sebagainya. Bisa nggak kita memanfaatkan drone? Dan mereka bisa. Bagaimana itu Pak Gu? Nah, jadi saya berkesimpulan kita harus memanfaatkan teknologi ini. Kita harus segera mulai, khususnya untuk padi masa tanam April ini. Sebelum April kita sudah memakai drone untuk mendata kondisi tanah, pH-nya, kandungan yang di dalam ada apa saja, kekurangan zat apa, terdata, sehingga dengan data yang diolah ini nanti kita berikan kepada para petani untuk mentreatment tanah tersebut dengan data yang didapatkan oleh drone ini. Tentunya ini pekerjaan yang sangat lama tadinya kalau tidak pakai drone. Tetapi dengan drone 100 hektar itu mereka bisa mengerjakan dalam tempo waktu 2 hari. Jadi ini sangat lebih efisien. Nah, tinggal kecepatan kita menyampaikan data ini kepada petani. Nah, ini segera akan kita buat polanya, termasuk untuk komoditi lada, sawit, porang, dan karet. Mudah-mudahan kegiatan atau program ini dapat dirasakan oleh para petani kita, terutama khususnya dalam rangka meningkatkan produktivitas. Nah, kalau kita bicara produktivitas ya Pak Gubernur, jika ke depan ini Pak Gubernur, produktivitas pertanian perkebunan di Bangka Belitung ini meningkat, maka kita akan ada mungkin itu mengadakan ekspor. Nah, bagaimana upaya dari pihak provinsi Pak Gubernur dalam mengambil peran Pak Gubernur mendukung kegiatan ekspor impor yang ada di provinsi kita. Yang kita ketahui beberapa kendala yang ada di lapangan Pak Gubernur, ekspor impor kita terkendala di pelabuhan yang kurang memadai. Nah, ini bagaimana Pak Gubernur? Jadi yang pertama tentunya pemerintah pusat sudah memperhatikan apa yang selama ini kita harapkan, bahwa pelabuhan Pangkal Balam insya Allah tahun ini akan dikembangkan
dikembangkan, dibangun baru ke arah muara. Dengan dibangun baru ke arah muara ini, kita berharap kapal yang berlabuh di Pangkal Balam ini kapasitasnya lebih besar Dari yang sebelumnya ini ya. yang dari yang sebelumnya. Yang sebelum ini hanya 3.000 gross ton. Insya Allah ke depan kita bisa mendaratkan kapal dengan 10.000 gross ton. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pelabuhan yang sudah bisa dilabuhkan atau didaratkan oleh kapal yang berkapasitas besar, tentunya ke depan pelabuhan ini harus bisa menangkap peluang agar bekerja sama dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Singapura, Hong Kong dan lain sebagainya. Iya, karena kita ini daerah kepulauan Pak Gub ya, akses kita sangat juga bergantung dengan pelabuhan ini. Dan yang terpenting letak kita di Alki 1. Waduh, Dan setiap kapal yang akan ke luar negeri itu pasti melewati Alki 1. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini. Betul. Yang ketiga, kita harus mendorong para pelaku bisnis kita, para eksportir kita terutama harus belajar bagaimana mempersiapkan komoditi tersebut untuk siap diekspor. Karena untuk komoditi ekspor ini, produk-produk kita ini harus memiliki atau harus memenuhi syarat-syarat yang sudah dibuat ketentuannya oleh para importir. Kalau misal kita tidak bisa membuat syarat-syarat tersebut, ya percuma. Produk kita juga tidak bisa bersaing untuk dapat tembus ke pasaran dunia. Sejauh ini Pak Gubernur, bagaimana progres persiapan pelabuhan Pangkal Balam yang ada di sini? Pelabuhan Pangkal Balam baru saja kami selesai rapat. Kami membahas FS yang sudah dibuat oleh Pangkal Pinang. Sekarang masih menunggu revisi yang akan dilakukan oleh tim dari pusat. Jadi sebelumnya pengembangan pelabuhan Pangkal Balam ini itu tadinya mau dibuat di sisi sebelah utara, jadi air anyir. Karena investasinya besar, dipindahlah ke sisi sebelah selatan, ke arah di sisi Pangkal Pinang. Dan Pangkal Pinang juga sudah menghibahkan 4 hektar lahan mereka untuk dijadikan sebagai fasilitas. Namun fasilitas tersebut masih kurang. Makanya sekarang sedang dikolaborasikan konsultan perencanaan pelabuhan pengembangan Pangkal Balam ini bersama konsultan pendalaman alur Pangkal Balam sekaligus reklamasi untuk menambah luas fasilitas yang insya Allah akan kita sediakan. Jadi ada reklamasi kurang lebih seluas 9 hektar di sisi dermaga yang akan dibangun, terus ditambah 20 hektar di sisi sebelah kanan yang mengarah ke laut, tapi tidak bisa terlalu luas mengarah ke pasir padi, karena pasir padi itu peruntukannya adalah pariwisata. Makanya itulah salah satu tadi kenapa kita mau pakai air anyir pertamanya, karena sisi Pangkal Pinang itu adalah sisi pariwisata terbatas. Karena Pangkal Pinang sudah menyerahkan 4 hektar, ya artinya secara teknis Pangkal Pinang kan merespon kalau misalnya mau dibangun pelabuhan juga, tetapi tetap tidak bisa luas-luas. Makanya yang direklamasi, yang mengambil hasil daripada pengurukan material pengurukan tersebut dijadikan reklamasi 9 plus 20, itu pun masih terasa kurang, akan direklamasi ke sisi yang ada di air anyir, kurang lebih sekitar 100 hektar. Jadi itulah kira-kira perkembangan pelabuhan Pangkal Balam ke depan, dan itu akan dibangun insya Allah dengan sistem desain and build, desain sekaligus membangun. Tahun ini bulan Juli dimulai, dan berikut juga reklamasinya. Nah, reklamasi ini kita akan beauty contest kan
beauty contest. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapat pemenangnya sehingga antara pembangunan dermaga dengan pembangunan reklamasi itu akan seiring sejalan. Itu harapan. Targetnya berapa lama ini Pak Gubernur? Jaminan bahwa itu bibitnya ada di Kalau reklamasi cepat. Cepat. Ya, kalau misal pembangunan dermaga ini ya mungkin 1 tahun anggaran. Dia tahap pertama. Akan bertahap. Ya tadinya 150 miliar. Tapi turun lagi 100 karena refocusing. Ini saya dengar turun lagi 50. Nah, mudah-mudahan jangan turun lagi. Nah, kalau bicara pemerintahan kabupaten kota Pak Gubernur, ini kan ada 4 kabupaten kota, 4 kabupaten ya yang baru selesai pilkada. Nah, kira-kira ini penjadwal untuk pelantikannya kapan ya Pak Gubernur? Karena kan kalau kita lihat kan perlu mengefektifkan kembali pemerintahan yang ada di tingkat daerah. Betul. Baru saja kemarin dirapatkan. Jadi tadinya pemerintah pusat mau bersamaan tanggal 17. Tanggal 17 tetapi karena sesuatu dan lain hal masih banyak pemerintah daerah yang belum mengajukan pengusulan pengangkatan karena terhambat oleh paripurna. Oh, Ya, paripurna DPRD. Khususnya untuk yang Bangka Belitung semua sudah clear. oh gitu. Tidak ada lagi masalah, tetapi daerah lain belum selesai. Nah, kita tadi kalau nggak salah ada telexnya, tanggal 17 ini kita akan mengangkat PLH, Sekda menjadi PLH, terus akan dilakukan pelantikan serentak, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak ada perubahan, tanggal 27 Di bulan ini. 27 bulan Februari, serentak dan diharapkan virtual. Oh, virtual di kabupaten masing-masing. Tapi saya baru saja bersurat kepada pemerintah pusat, kepada Menteri Dalam Negeri, berharap kalau memang daerah tersebut kondisinya itu adalah daerah hijau, nah tentunya kita akan langsung. Tapi saya menunggu izin dari Pak Menteri. Iya, Menteri Dalam Negeri. Oke. Nah, Ini Pak Gubernur, kayaknya kalau kita tadi kan sudah bicara sektor perkebunan, ya kan, sektor kelautan, sektor peternakan. Nah, ada satu hal nih Pak Gubernur yang masih belum saya tanyakan, yaitu tentang sektor pariwisata. Oke. Kemarin kan bulan kemarin ya Pak Gubernur, Iya. pada tepatnya Pak Gubernur ketemu langsung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Ya. Nah, kita kan pengen berpindah ini dari timah tadi menuju pariwisata. Nah, untuk pariwisata sendiri Pak Gubernur, di kala pandemi ini kan sangat-sangat mengalami depresi ya Pak Gubernur, sangat mengalami kontraksi. Nah, ini Pak Gubernur bagaimana untuk 2021 ini apakah akan tetap fokus ke pariwisata? Pariwisata tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Oh ya. Memang itu sudah kebijakan kita. Mining transformasi ke turisme. Oke. Namun demikian, kita harus tahu dulu juga kondisi dunia pariwisata sekarang di tengah pandemi ini. Bukan berarti kita lepas begitu saja tidak memperhatikan pariwisata, kita abai dengan pariwisata. Tidak bisa. Tetap pariwisata harus kita majukan. Karena roda perekonomian kita sekarang sudah mulai berpengaruh kepada sektor pariwisata. Beberapa daerah seperti misalnya Kabupaten Belitung, terus Bangka Selatan yang kemarin sudah mulai agak beranjak, ditambah lagi dengan Bangka Barat. Ini kan suatu hal yang memang harus kita jaga terus kestabilan kebijakan pariwisata kita. Kemarin kita dikunjungi oleh Pak Sandiaga Uno. Di situ kita malah meminta kepada Pak Menteri agar provinsi Bangka Belitung, khususnya Belitung, itu bisa dijadikan sebagai daerah pariwisata yang dulunya kita masuk 10 prioritas. Karena 10 prioritas ya pengganti Bali. Tetapi kan sekarang ada istilah super prioritas. Ada istilah super prioritas. Ketika super prioritas kita nggak masuk. Oh begitu. Nah, karena yang dipilih cuma 5. 5 Pak Gubernur. 5. Tapi kita minta kemarin bisa nggak dijadikan sebagai 6. 6 itu adalah Belitung salah satunya. Beliau akan berupaya. Tapi memang syarat-syaratnya itu sangat berat. Banyak hal yang harus kita kerjakan.
Tetapi tentu Pak Menteri memberi semangat kepada kita. Jadi insya Allah mulai bulan depan berbagai event itu kita dorong untuk diadakan khususnya di Belitung, di Kabupaten Belitung. Tentunya tidak serta-merta hanya Kabupaten Belitung, kabupaten kota yang ada di Bangka juga akan kita perhatikan, akan menjadi perhatian. Nah itu menjadi upaya kita bagaimana kita menggerak pariwisata kita ini agar terus terpacu untuk berkembang. Tapi satu hal ingin saya sampaikan di sini, pariwisata kita ini kita gerakkan dengan event-event, terutama sport event, sport tourism, tidak akan berefek besar jika masyarakat kita tidak patuh menjalankan prokes. Penting ya, Jadi prokes. sangat penting karena nilai jual pariwisata sekarang itu adalah di mana daerah tersebut masyarakatnya bisa dengan patuh dan disiplin melaksanakan prokes. Karena ini nilai dasar. Percuma kita promosi, percuma kita mengadakan event. Orang tidak akan datang, orang akan takut datang ketika kondisi di daerah tersebut pandeminya banyak yang terpapar. Nggak mau orang. Jadi saya berharap kepada masyarakat Bangka Belitung Membantu di sini Pak. tolong bantu kita untuk menekan agar pandemi corona ini tidak banyak yang terpapar. Jalankanlah prokes dengan baik. Karena sayang nanti investasi kita sudah banyak untuk menyelenggarakan event-event sport tourism ini, tetapi niat orang besar untuk ke Bangka Belitung ini akan terpupus karena mereka tidak yakin kita tidak bisa menjalankan prokes dengan baik dan benar. Pesan ini harus tersampaikan betul kepada masyarakat kita. Karena ini sayang sudah banyak investasi yang kita adakan. Sayang rasanya kita tidak bisa menjalankan prokes dengan baik dan benar. Ini baru bicara dari sisi kehadiran orang datang ke daerah kita. Belum dari sisi bagaimana persiapan kita menggerakkan UMKM, menggerakkan persiapan restoran-restoran kita dan hotelnya. Oh, infrastrukturnya Pak Gubernur? Kalau infrastruktur saya yakin tidak masalah lah. Tidak ada masalah ya. Masalah. Tapi hal yang paling sangat-sangat dilihat dan diperhatikan oleh masyarakat luar itu adalah bagaimana kita menjalankan prokes ini dengan baik dan benar. Orang jiper juga kalau misalnya mendengar setiap hari pasien yang terpapar COVID bertambah. Ini kan menjadi ketakutan juga. Siapa yang mau datang dengan risiko nanti dia bisa datang, tapi nggak liburan, tapi nanti nggak bisa pulang karena terpapar. Ini kan suatu hal yang memang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi bagaimana kita mengegas, ngerem suatu kegiatan kita dalam rangka kita menyeimbangkan antara kestabilan ekonomi atau kebangkitan ekonomi dengan kesehatan masyarakat kita. Tetapi tidak ada posisi tawar lain selain kita harus mengutamakan kesehatan masyarakat kita. Kita harus melindungi masyarakat kita. Jangan kita biarkan. Jangan kita biarkan, tidak boleh kita biarkan masyarakat kita tidak disiplin dan segala macam. Mungkin ada lagi yang ingin kita diskusikan Pak Gubernur? Mungkin sementara ini itu dulu, nanti kita sedang menuju kawasan sawah. Ya, ini kita mau ngapain ya Pak Gubernur? Di tempat sawahnya. Saya bawa Pak Hadi yang dari Kadin Jabar untuk melihat bagaimana tapak ataupun kondisi di lapangan agar nanti pelaksanaan drone kita bisa lancar. Termasuk di sawah bisa ya Pak Gubernur? Harus, yang banyak manfaatnya justru malah di sawah. Oh begitu. Jadi khusus untuk di sawah ini kita ada target-target agar masa tanam kita pada tahun ini itu betul-betul optimal. Ya, jadi dengan data yang baik, dengan treatment yang benar, sehingga ke depan betul-betul kita bisa menghasilkan dan menambah produktivitas kita. Yang tadinya rata-rata kalau nggak salah Bangka Belitung ini 5,6 rata-rata per hektar 5,6 ton per hektar. Kita berharap tahun depan itu bisa
lebih tinggi lagi. Termasuk produktivitas komoditi lainnya. Pak Gubernur, kayaknya saya kan perwakilan milenial di Bangka Belitung. Kayaknya saya kurang Abdul nih bener kalau nggak bicara tentang milenial. Nah mungkin Pak Gubernur nih yang dikeluarkan BPS terbaru Pak Gubernur bahwa jumlah generasi milenial dan generasi Z di Bangka Belitung itu mendominasi jumlah penduduk yang ada di Bangka Belitung. Berarti yang mayoritas adanya generasi yang seumuran Robi Pak Gubernur. Nah, apa harapan Pak Gubernur untuk teman-teman Robi, generasi milenial, generasi Z yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Ditambah kita sekarang ini lagi berkompetisi di era digital. Seperti itu Pak Gubernur. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa banyaknya generasi milenial dan generasi Z itu merupakan bonus demografi bagi Bangka Belitung. Tentunya ini sangat kemajuan Bangka Belitung sangat terpulang kepada kesiapan daripada generasi milenial dan generasi Z ini untuk menjawab tantangan ke depan. Ketika kita tidak bisa bersaing, kita tidak bisa berinovasi, memberikan sumbangsi kreativitas kita dalam menghadapi tantangan ke depan, kita akan menjadi generasi yang biasa-biasa saja. Kata-kata milenial dan Z itu hanya gelar saja, akan sia-sia. Kenapa? Dia tidak bisa memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di eranya. Berbeda dengan ketika generasi milenial di suatu daerah itu bisa turut serta langsung memberikan sumbangsinya, entah itu di bidang perekonomian, entah itu di bidang pertanian, entah itu di bidang UMKM dan lain sebagainya. Tentunya itu sangat berdampak besar karena generasi milenial ini dan generasi Z inilah sebagai sumber kekuatan, keahlian atau kepengetahuan suatu generasi terhadap teknologi. Benar, kalau dia tidak bisa menempatkan dirinya dan tidak bisa menguasai teknologi atau menciptakan sesuatu karena kreativitasnya, dia akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Harapan saya, generasi milenial dan generasi Z di Bangka Belitung ini harus menjadi lokal hero yang ke depan bisa membawa Bangka Belitung ini ke arah yang lebih baik. Jika ada generasi milenial dan generasi Z yang bisa mendapatkan peluang itu, salut saya untuk mereka dan bangga saya untuk mereka, dan insya Allah ini akan membuat Bangka Belitung menjadi lebih baik. Ya, begitulah, karena kita di luar ini negeri Bangka Belitung ini anak-anak mudanya dikenal sebagai para teknologi, dengan munculnya Laskar Pelangi, para tokoh nasional dari Bangka Belitung. Nah, harapan Pak Gubernur bagi teman-teman yang seumuran dengan saya, generasi milenial, kita harus bisa menjembatani antara kaum yang ada dengan teknologi yang ada. Terus selalulah bermimpi. Bermimpi gratis. Bermimpi, tetapi jangan pada saat tidur. Bermimpilah pada saat melek. Karena dengan mimpi itu kita terdorong untuk menjadi orang-orang yang sukses. Ada harapan, ada sesuatu yang memang harus kita raih. Kalau kita tidak pernah bermimpi, kita tidak akan pernah berusaha. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan tersebutlah buah daripada suatu kesuksesan. Karena kegagalan tersebut mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih sukses. Terima kasih Pak Gubernur yang sudah menemani kita mengisi Wobble Speak Up edisi spesial kali ini. Nah, hari ini saja saya sudah mengikuti Pak Gubernur dengan berbagai aktivitas. Ternyata aktivitas seorang gubernur itu padat dan luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas kesempatan ini Pak Gubernur. Terima kasih, dan kepada pemirsa kita akan kembali dan bertemu lagi di episode berikutnya. Salam. Assalamualaikum.